Salam sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab 2 Tawarik 24 ayat 1-14. Begini firman Tuhan. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Chivia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian, Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah?" Sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Sesudah itu, raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa harus orang membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka melakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, gereja yang adalah rumah Tuhan tempat kita bersekutu dan beribadah memerlukan perbaikan dan perawatan setiap saat. Bahkan jikalau dirasa perlu, gereja harus diperbaharui supaya tampak lebih indah dan nyaman untuk beribadah dan yang pasti menyenangkan hati Tuhan. Kondisi fisik suatu gereja bisa menjadi salah satu indikator baik buruknya iman pemimpin dan jemaat yang ada di sana. Jika gereja itu kotor, rusak dan tak terawat, itu biasanya umatnya bukan jemaat yang beriman baik. Tapi sebaliknya jika gerejanya bersih, megah dan indah, bisa menjadi salah satu tanda bahwa umat yang di dalamnya itu adalah orang-orang beriman. Walaupun memang itu bukan segalanya, sebab ada juga gereja yang megah, tapi iman pemimpin dan umatnya tidak seindah dan semegah gedung gerejanya. Allah sendiri menghendaki supaya rumah sucinya dibangun sedemikian indah dan dipelihara
serta dipakaikan untuk beribadah kepada Tuhan, bukan pula dipakaikan untuk yang lain. Yesus pernah marah di bait suci karena orang banyak menggunakan bait suci menjadi sarang penyamun. Mereka berjualan di sana dan tukar-menukar uang terjadi di sana. Yesus sangat peduli dan sangat mencintai bait suci. Demikian juga halnya Joas, orang yang benar di hadapan Tuhan, semasa hidup imam kepala Yoyada, terpanggil hatinya memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak oleh anak-anak Atalia perempuan fasik. Raja Yoas ini dan kepala Imam Yoyada melaksanakan perbaikan itu dengan sangat maju. Yoas berhasil mengumpulkan dana dari rakyatnya untuk perbaikan rumah Tuhan dan menetapkan pekerja-pekerjanya hingga pembangunan itu maju di bawah tangan Yoas dan Yoyada. Rencana baik dan kemauan untuk bekerja memperbaiki rumah Tuhan tidak sia-sia. Pekerjaan itu tidak tersendat-sendat atau terhenti karena kekurangan dana atau karena hal lainnya. Karena uang yang terkumpul itu sangat banyak. Umat itu bersukacita memberikan uangnya untuk perbaikan rumah Tuhan itu. Semangat membangun dan memelihara rumah Tuhan turun kepada orang-orang percaya hingga masa kini. Banyak gereja yang kita temui dibangun dengan sangat indah dan rapi, serta terpelihara dengan baik. Sekalipun masih saja ada ditemui gereja yang tidak terawat dengan baik. Biasanya gereja-gereja ini adalah gereja-gereja yang kita temui di desa-desa. Mereka tidak merasa terpanggil untuk memperbaikinya. Bahkan terkadang rumah mereka lebih baik keadaannya dari gedung gerejanya. Dalam kitab Hagai, Allah pernah mengingatkan ini. Firman Tuhan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini, maksudnya rumah Tuhan, tetap menjadi reruntuhan? Beginilah firman Tuhan, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit hasil. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Inilah perkataan Allah terhadap orang-orang yang tidak peduli dengan keadaan rumah Tuhan. Gereja kita memang mungkin belum jadi reruntuhan, seperti pada pelayanan Nabi Hagai. Tetapi gereja yang tidak diperhatikan dan gereja yang tidak terawat, seperti rumput di halaman gerejanya tidak dipotong, cat dinding yang sudah kusam, taplak meja yang asal ada, kursi yang sudah goyang-goyang karena rusak dan sebagainya, juga akan mendatangkan hal sama yang senada dengan firman Tuhan yang disampaikan pada masa Nabi Hagai kepada bangsanya. Untuk itulah kita harus tetap memelihara, memperbaiki rumah Tuhan. Setidaknya setiap tahun ada pembaruan pada gedung fisik gereja Tuhan. Pembangunan atau perbaikan itu akan dan harus dimulai terlebih dahulu dari pemimpinnya. Pemimpin yang hidup benar di hadapan Tuhan itu menjadi syarat mutlak dalam pembangunan gereja. Karena mereka ini diperkenankan Tuhan untuk melakukannya. Lalu diikuti jemaat ataupun umatnya, memberi persembahan untuk perbaikan dan perawatan rumah Tuhan. Gereja tidak perlu meminta-minta kepada orang-orang lain untuk membangun gerejanya, tapi cukuplah dengan pemberian umat yang penuh sukacita. Jika pemimpin, imam, dan umatnya hidup benar di hadapan Tuhan dan bersatu, maka pekerjaan itu akan sangat maju. Tidak tersendat-sendat karena kurang biaya. Sebab Tuhan pasti turut dalam pekerjaan itu yang akan melancarkan dan membuat berhasil pembangunan ataupun perbaikan rumah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bersegeralah memperbaiki atau membaharui yang sudah rusak. Rawatlah gedung gereja serta semua perlengkapannya dengan baik. Benahilah rumah Tuhan, sebab itu berkenan kepadanya dan sangat berkaitan erat dengan berkat-berkat yang akan Tuhan berikan
kepada kita. Amin.